ketika ada sesuatu hal yang saya belum tahu atau saya belum dapat jawabannya, saya paling apa ya, bergairah untuk saya bisa dapat jawaban seperti apa jawabannya yang sebenarnya. Dan ketika saya baca di akhir nanti dibilang Simpson adalah seorang nasir Allah, saya baca mungkin sebelumnya saya masih lewat-lewat langkah-langkah, jadi tidak ikuti kisahnya Simpson. Akhirnya ketika saya baca dan saya renungkan secara per ayat, per pasal, saya lihat bahwa keinginan seorang Simpson itu yang membawa dampak yang buruk buat dia. Padahal dari awal Tuhan sudah membentuk, merencanakan sesuatu yang luar biasa buat Simpson. Bahwa dikatakan dari ayat sebelumnya bahwa dia akan menjadi nasir Allah, artinya punya kekuatan tersendiri. Kepalanya tidak akan terkena pisau cukur. Tetapi yang membawa dampak yang buruk bagi Simpson sendiri adalah itu dia mencintai perempuan yang di luar bangsanya, di luar bangsa Israel. Itu, tetapi ada juga yang Tuhan pakai dari perempuan itu untuk apa ya? Untuk memenangkan jiwa sebenarnya di situ. Tetapi cara-cara keinginan secara manusia yang dipakai oleh Simpson itu yang membawa dampak yang lebih buruk. Tetapi meskipun begitu, Tuhan selalu memberikan cara-cara yang luar biasa ya. Mungkin secara manusia itu tidak masuk akal sih. Tidak masuk akal buat bagaimana Simpson mengingini seorang perempuan yang namanya Delila. Akhirnya di situ, padahal perempuan itu karena tidak mencintai Simpson secara sungguh-sungguh, akhirnya dia lebih mencintai uang. Akhirnya di situ ada apa namanya, masih kompromi, ada kompromi di situ ya, antara Delila dengan raja-raja Filistin. Karena ketika Simpson sudah dewasa, Tuhan pakai dia untuk memberitakan kebenaran sebenarnya awalnya, kalau tidak jatuh soal perempuan. Tetapi karena dia mencintai Delila yang bukan dari bangsanya, akhirnya dari bangsa lain juga tidak setuju. Nah, dampak dari ketidaksetujuan antara kedua bangsa ini kan peperangan yang terjadi. Dan ketika hal itu terjadi, ya tahu sendiri Simpson kan seorang nasir Allah, artinya dia mempunyai kekuatan yang lebih tersendiri. Meskipun dia diikat dengan tali yang baru, tali yang kuat, yang belum terpakai, tetap bisa aja terlepas di situ. Karena ada kekuatan yang Tuhan kasih tersendiri buat Simpson. Ya. Tetapi satu hal yang membuat Simpson jatuh adalah kelemahan dia adalah ketika dia mencintai Delila. Dan di situ dia menceritakan kelemahannya seperti apa. Tetapi sampai berapa kali dibujuk Delila itu supaya dia menceritakan kelemahan. Tetapi awal-awalnya sebenarnya tidak mau menceritakan kelemahannya seperti apa. Meskipun diceritakan, ikatlah aku pakai tali yang baru, ikatlah aku pakai tali itu. Tetapi semuanya itu gagal.
Tetapi karena semakin terintimidasi karena cinta, itulah yang membawa dampak yang buruk buat buat Simpson tersendiri. Makanya saya bersyukur bahwa Abang selalu mengingatkan kita tentang bagaimana kita menjalin hubungan. Ya. Bagaimana kita menjalin hubungan yang baik, yang baik kita secara lawan jenis, dan bahkan bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan Tuhan, supaya apa yang kita lakukan, supaya kita tanya Tuhan, benar nggak ini atau tidak, benar nggak ini atau tidak. Abang selalu bilang, kalau orang itu yang suka sama kamu, mencintai Tuhan, pasti dia akan mencintai kamu. Kalau orang itu akan mencintai Tuhan, pasti dia akan mencintai kamu. Artinya, kalau orang tersebut percaya bahwa dia mengenal Tuhan, berarti kita juga akan dikenal dan disayang seperti dia menyayangi Tuhan. Itu yang saya renungkan dengan kisahnya Simpson dengan Delila. Tetapi di sini yang membuat Simpson jatuh adalah sama kalau kita di dunia mengatakan cinta bertepuk sebelah tangan, tapi bukan bertepuk sebelah tangan sebenarnya. Ya, karena Simpson kan berjuang. Simpson berjuang. Simpson berjuang bukan bertepuk sebelah tangan, cuma karena intimidasi. Delila kan terintimidasi, dia lebih mencintai uang. Makanya cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Meskipun sebenarnya awalnya Delila juga mencintai Simpson sungguh-sungguh ya, tapi karena ada intimidasi itulah yang membuat dia menjual Simpson supaya bisa dibunuh oleh sebangsanya. Makanya saya juga bersyukur bahwa malam hari ini dikatakan kabar tadi bilang, kalau ada yang mengatakan hal-hal yang terintimidasi buat kita secara pribadi, makanya kita coba belajar untuk menjawab pernyataan seperti itu dengan firman. Ada tertulis. Artinya kita menjawab pakai firman supaya kita tidak terintimidasi di situ. Kita tidak terintimidasi di situ. Karena awal kejatuhan Simpson, dia sungguh mencintai perempuan yang salah. Karena dia terlalu mencintai perempuan yang salah. Ya. Karena dia mungkin secara pikiran kita ya, secara mungkin kalau keseharian kita, Simpson berpikir bahwa perempuan ini benar-benar tulus mencintai dia, tetapi kenyataannya salah. Ketika Delila bertanya bahwa apa kelemahannya, karena itu ada yang intimidasi dari belakang supaya dia tahu kelemahannya seperti apa. Ketika dia tahu dan yang mengintimidasi itu tahu kelemahannya, bisa menangkap Simpson, dia akan mendapat upah. Artinya dia mencintai Simpson karena tujuan yang salah. Tetapi di ujung kisahnya Simpson sampai dia meninggal, saya sangat diberkati sekali bagaimana perjuangannya dia, meskipun dicungkil matanya, disuruh dia melawak di situ, tetapi di situ ada campur tangan Tuhan terus. Di situ terus ada campur tangan Tuhan. Bagaimana ketika dia diikat tangannya kiri kanan dan digantung di tiang. Di situ berkumpul 3.000 orang katanya, laki-laki dan perempuan, ya. Artinya yang orang dewasa aja di situ yang dihitung. Ada 3.000, malah lebih banyak yang terbunuh ketika Simpson mati daripada yang terbunuh sebelum Simpson mati karena perempuan itu.
Artinya di situ ada seruan yang luar biasa dari Simpson kepada Tuhan. Berilah aku kekuatan. Ya. Di situ ada dikatakan Pasal 28. Ayat 28. Ayatnya yang berserulah ke Simpson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah menyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanan dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya waktu itu, matinya lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Ini yang luar biasa ketika Simpson berseru kepada Tuhan. Artinya ketika kita punya masalah, ya, ketika kita punya masalah, tempat kita sebenarnya bukan di luar. Yeah. Ketika kita punya masalah, sebenarnya tempat kita itu kita menghadap Tuhan. Yeah. Ya. Artinya kita mohon, kita minta kekuatan dari Tuhan, minta pengertian dari Tuhan sebenarnya. Tapi yang kenyataannya ya saya secara pribadi juga ngalamin kalau lagi masalah, kadang masalah itu kita berpikir akan terselesai kalau kita di luar. Tapi sebenarnya pemahaman yang salah buat kita secara pribadi. Dan kadang juga kita pakai ya orang lain yang buat masalah, kan yang buat masalah sebenarnya kan dia yang dosa tersendiri. Tapi kita yang merasa ya boleh bagaimana dikatakan terintimidasi tersendiri. Artinya kita sebenarnya kan tidak ada hubungannya, memang ya kita ya dengan perbuatannya dia ya. Kita ya ke gereja waktunya ibadah kita ibadah aja. Tapi kenyataannya saya secara pribadi, dia yang berbuat dosa, kok saya yang tidak, kok saya yang merasa terintimidasi gitu, tidak mau beribadah atau lebih senang di luar daripada ketemu Tuhan. Itu yang saya alami ketika saya merenungkan bagaimana perjalanan seorang Simpson sampai dia mati dengan dicungkil kedua matanya. Meskipun di situ dia tidak melihat dan tidak berperang atau tidak berkelahi secara fisik, tetapi dia berseru kepada Tuhan. Yeah. Tetapi dia berseru kepada, berilah aku kekuatan sekali ini saja untuk bisa membalaskan perbuatan ya orang itu. Ya karena memang tahu orang-orang itu kan tidak percaya Tuhan. Pada awalnya memang tidak percaya Tuhan, makanya tidak bergaul dengan orang Israel. Makanya Tuhan masih mendengarkan seruan Simpson, sehingga apa yang terjadi pada waktu itu, rumah yang tempat mereka diam, mereka menonton Simpson membuat lawak di sebuah tempat itu rubuh, sehingga raja-raja orang Filistin dan yang ada yang nonton pada waktu itu mati. Di Alkitab dicatatkan 3.000 perempuan dan laki-laki yang mati. Bahkan lebih banyak yang mati terbunuh
karena ketika Simpson mati daripada ketika orang yang dibunuh waktu Simpson itu yang luar biasa buat saya. Buat saya ketika saya merenungkan ini bahwa ketika ada intimidasi yang dari luar yang masuk di telinga kita, ya, jangan sampai itu membuat kita semakin lemah. Tetapi sebenarnya jadikan intimidasi itu sebagai kekuatan buat kita. Macam tadi Kapas bilang, kalau ada seperti itu, kita harus punya dasar dulu. Kita harus punya dasar dulu supaya kita bisa mengikuti dia. Kalau dia punya dasar bahwa Kapas bilang tadi, merokok itu membuktikan bahwa kita laki-laki, saya aja mau merokok supaya saya tidak dibilang bencong. Kalau ada dasarnya dulu. Kalau tidak ada dasarnya, biar intimidasi begitu aja, ngapain kita ikut kan? Jadi biar terintimidasi seperti itu, ya, boleh sih terintimidasi, tapi jangan sampai kita jatuh. Terintimidasi ya soal biasa, namanya juga pekerjaan iblis begitu, selalu mengintimidasi kita supaya kita jatuh. Tapi bagaimana kita tanggapi intimidasi itu? Dan ketika mungkin kita saat terintimidasi kita tidak tahu jawabannya, pastikan kita banyak belajar, baca Alkitab atau bertanya sama kakak rohani yang lebih tahu supaya kita bisa dapat jawaban. Saya saya sampai sekarang yang menjadi kerinduan saya, kalau ada pertanyaan seperti itu, saya rindu bagaimana saya bisa menjawab. Artinya saya punya kerinduan supaya saya bisa dapatkan jawaban dari pertanyaan itu. Artinya supaya saya tidak terintimidasi. Supaya saya tidak terintimidasi. Kalau ada intimidasi dari luar, baru saya langsung tanggap, oh benar ya, berarti saya harus ikut. Kalau kita langsung ambil keputusan hanya sekejap itu saja tanpa kita tanya Tuhan atau tanya kakak rohani yang lebih tahu supaya kita bisa mengerti, kita akan cepat jatuh. Kita akan cepat jatuh. Dan itu saya ngalamin sendiri. Saya ngalamin baik dalam hal pekerjaan, dalam hal pergaulan, ya, itu saya alami. Makanya ada apa bilang kita awali dengan kata firman Tuhan, supaya kita bisa keluar dari pemenang, supaya kita tidak cepat terintimidasi. Itu yang menjadi yang tergelitik dalam pribadi saya mengenai Simpson, dan buat kita semua, kita belajar supaya intimidasi itu kita bisa kalah. Itu saya dari saya. Ini semangat.